bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid yang lain, "Sekarang Putera Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, rekan-rekan muda serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Saya bagi dua renungan saja. Yang pertama narasi, supaya yang senang narasi bisa masuk lebih dalam. Yang kedua berupa poin-poin yang bisa masuk dalam refleksi kita dalam minggu ini. Tema besarnya tetap sama, Allah memberikan perintah, bukan himbauan, tapi perintah baru kepada kita semua untuk kita saling mengasihi. Tema besarnya itu. Apa narasinya? Saya membaca dan mendengar dalam buku pemerenungan, pernah diceritakan ada dua orang bersaudara. Yang seorang itu menikah dan yang lainnya itu membujang. Keduanya itu sama-sama memiliki kebun yang sama besarnya. Letaknya pun berdekatan. Dan segala sesuatu berjalan lancar hingga suatu malam sang adik yang menikah itu mencemaskan masa depan sang kakaknya yang tidak kawin. Dia berpikir bahwa istri dan anak-anaknya akan memperhatikannya ketika dia sudah tua. Sayangnya tidak demikian hanya dengan kakaknya yang tidak menikah itu. Dia merasakan bahwa dia harus menolong saudaranya yang tidak memiliki keluarga itu dengan menyumbangkan gandum untuk masa depan kakaknya itu. Karena itu setiap malam dia keluar dari rumahnya, memikul sekarung gandum dan meletakkannya di gudang gandum kakaknya. Di pihak lain ternyata sang kakak yang hidup membujang itu juga mencemaskan nasib dari adiknya yang berkeluarga itu. Dia berpikir bahwa oleh karena adiknya itu harus menghidupi istri dan anak-anaknya, maka dia tentu membutuhkan banyak makanan. Sementara ia cuma seorang diri dan tidak membutuhkan banyak makanan. Karena itu setiap malam ia juga memikul sekarung gandum dan meletakkannya di gudang gandum adiknya itu. Dan hal itu terjadi dalam keduanya cukup waktu yang sangat lama. Suatu malam keduanya ternyata keluar rumah persis di waktu yang sama. Mereka masing-masing memikul satu karung gandum dan keduanya bertemu di antara kedua gudang masing-masing. Dan pertemuan itu menjadi salah satu saat terindah dalam hidup kedua bersaudara itu. Bertahun-tahun sesudah kematian keduanya, cerita tentang kedua kakak beradik itu diketahui oleh orang-orang di kampung itu. Maka mereka pun memutuskan untuk membangun sebuah
monumen guna mengenang kedua bersaudara itu yang mau melupakan diri demi kepentingan yang lain. Dan monumen itu dibangun pada tempat di mana keduanya itu saling bertemu. Karena mereka berpikir tidak ada tempat yang lebih suci di kampung itu selain tempat di mana kedua saudara itu bertemu untuk saling menolong. Dan tindakan kedua bersaudara itu merupakan perwujudan dari cinta yang sejati. Mereka tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain. Sang adik mencemaskan masa depan kakaknya yang tidak menikah, dan karena itu setiap malam ia menyumbangkan sekarung gandum untuk kepentingan kakaknya itu. Sebaliknya, sang kakak pun mencemaskan kehidupan sang adiknya yang mempunyai tanggungan banyak. Karena itu setiap malam ia juga menyumbangkan satu karung gandum untuk kepentingan adiknya. Dan cerita ini mau menekankan bahwa cinta yang sejati terletak dalam melupakan diri demi kepentingan orang lain. Mudah ya? Bawa pulang ya suka narasi, refleksikan sendiri. Nggak usah sampai bawa-bawa, capek gitu ya. Setiap orang punya cara masing-masing merefleksikan. Yang kedua, saya teringat dengan nasihat orang tua yang sebetulnya juga ditemukan dalam sebuah karya yang besar. Mengatakan bahwa si vis amari ama, yang artinya adalah jika engkau ingin dicintai, maka cintailah. Jika engkau ingin dicintai, cintailah. Dan ternyata ini kutipan dari karya besar dari Publius Sirus yang hendak mengingatkan sebetulnya dalam kerangka ini adalah sosok dari Pangeran dan Cinderella, atau Romeo dan Juliet, atau Rama dan Sinta, atau Arjuna dan Sri Kandi, bahkan Rangga dan Cinta. Ini hal yang saya baru mungkin kecil kan sama ya kayak adik-adik ya. Kalau dibilang orang tua kan masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya. Wajar ya. Maka kalau orang tua mau marah kan dibuka yang kanan ya. Supaya yang kiri cepat keluar dan lupakan. Tapi ternyata mulai besar, mulai menemukan makna, ada banyak hal yang sederhana. Tetapi ternyata itu penuh dengan kaya makna. Dan Yesus juga mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Ini merupakan sebuah identitas. Maka ya mau tidak mau harus dikatakan dengan sangat tegas ya. Kalau kita memusuhi orang, kita mengancam orang, bahkan kita membenci orang, ya sebetulnya itu bukan identitas sebagai murid Yesus. Mau tidak mau secara tegas. Dan Yesus hari ini bukan memberikan himbauan, tapi perintah. Dan perintah itu merupakan sebuah identitas. Maka kalau kita mengatakan bahwa I am Katolik, lalu masih punya musuh banyak, bahkan tiap hari mulutnya jahat, bahkan gampang memusuhi, gampang membenci, kayaknya kontradiktif ya, gampangnya. Gak konsisten lagi. Dan itu perlu yang terus-menerus diulangi. Bahwa dengan kata lain cinta kasih adalah tanda kita sebagai seorang Kristiani karena Allah telah jatuh cinta kepada kita. Maka model jatuh cinta ilahi antara Allah pada manusia adalah membebaskan dan tidak memaksa. Bahkan memaafkan, bahkan mengorbankan diri dan memberikan yang terbaik dan berbelas kasih. Maka dibilang inilah sebuah cinta yang tak bersyarat atau unconditional love. Inilah cinta kasih yang tulus yang dapat dirasakan oleh hati, yang dapat dilihat oleh orang buta, dan yang dapat didengar oleh orang tuli. Saya ulang yang ini ya. Inilah cinta kasih yang tulus yang dapat dirasakan oleh hati, yang dapat dilihat oleh orang buta, dan yang dapat didengar oleh orang tuli. Maka lalu apa yang mesti harus dikerjakan? Jadi kan setelah merenungi ini lalu
PR-nya apa? Lalu saya menemukan sebagai sebuah tawaran ada 3 ciri cinta yang tak bersyarat yang mesti kita perjuangkan. Yang pertama adalah giver. Ia selalu mau memberikan diri bagi Tuhan dan sesama dengan murah hati. Karena mustahil kita mencintai tanpa memberi. Tapi kita bisa memberi tanpa mencintai. Percaya nggak? Nggak usah dibahas ini ya. Anda sudah paham ini kan? Anda bisa memberi tanpa mencinta. Tapi mustahil Anda mencintai tanpa memberi. Paham nggak ya? Paham lah ya? Saya bingung nih ya. Paham lah ya gitu ya. Supaya nggak terlalu jauh saya mikirnya, kok kayak nggak paham gitu ya. Paham lah gitu ya. Baginya hidup tanpa cinta adalah ibarat pohon tanpa bunga atau buah. Itu giver. Yang kedua cirinya adalah supporter. Ia selalu mau mendukung dan mengembangkan orang lain dengan tulus hati. Baginya mencintai adalah memberi sayap padanya dan bukan malah memberi borgol. Baginya cinta kasih itu terwujud tatkala dia membuat seseorang itu bahagia. Kendati dia bukan melulu akan menjadi bagian dari kebahagiaan orang tersebut. Ini yang anak-anak muda pahami nih, saya ulangi ya. Cinta kasih itu terwujud tatkala dia membuat seseorang bahagia. Kendati dia bukan melulu menjadi bagian dari kebahagiaan orang tersebut. Saya tuh teringat sebuah lagu yang lagi viral tapi lagu lama. Oh cerita kita tak lagi sama, gitu ya? Bukan ya? Waduh nggak tahu lagi. Berarti saya katro banget ya lagunya ya. Nah itu yang kedua supporter. Yang ketiga adalah healer. Ia selalu berusaha untuk berbesar hati karena jelaslah hidup pasti memiliki aneka kisah. Ini yang menjadi dikatakan bahwa hidupmu itu unik. Karena setiap hidup dari kisah punya kisah yang menarik. Yang tidak semuanya tulus, tapi kadang penuh akal bulus. Di mana kadang sesamanya bahkan yang seharusnya menjadi teladan iman, malahan mudah saling menyakiti dan tidak saling mengasihi. Asik menghakimi dan tidak saling mengayomi. Dan disinilah ia meyakini bahwa obat segala penyakit, kesalahan, kekhawatiran, kesedihan, dan kecewaan dalam hidup dan panggilannya semua terletak pada satu kata, yakni adalah cinta. Titik. Dipahami? Enggak ya, semoga. Kalau paham ya amin gitu ya. Kalau nggak paham ya tadi kan sabda Tuhan kan seringkali juga nggak paham ya. Nanti masuk, didoakan saja semoga apa yang hari ini dibagikan menjadi hal yang baik juga untuk Anda renungi dalam setiap perjuangan hidup kita. Maka mari sekali lagi diingatkan, Yesus memberikan perintah baru kepada kita untuk saling mengasihi. Bukan saling menghakimi, bukan saling ngomongin, bukan saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengasihi. Begitu. Semoga berguna untuk Anda. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya Ekaristi pada Minggu Paskah yang kelima ini menjadi minggu yang baik untuk kita semua. Menjadi minggu yang mengingatkan kita bahwa Allah yang pertama-tama mengasihi kita. Dan kita yang berbuat kasih dan cinta itu bukan lagi karena diri kita, tetapi karena Allah yang pertama kali sudah mengasihi kita dan kita juga diminta untuk saling mengasihi.